Halo teman-teman semua, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dalam penerapan application of technology. Nah, kemudian sebelum kami lanjut ke presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Ibu Indra Panji Setiana, yang kedua ada IKD Adewi Dagda, kemudian yang ketiga ada Imade Angga Surya Andika, dan yang terakhir itu ada Ibu Wira Darmana Putra. Nah, di sini sudah dilihatkan bahwa di sini penjelasan tentang teknologi terapan. Nah, jadi pada teknologi terapan atau teknologi tepat guna adalah konsep gerakan yang dihasilkan dari menggabungkan antara dua teknologi tradisional dan teknologi canggih. Kemudian adapun teknologi terapan juga kerap disebut dengan teknologi skala kecil. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat teknologi terapan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama ada efisiensi, kemudian ada produktivitas, kemudian ada peningkatan kualitas hidup, kemudian peningkatan kesejahteraan, dan yang terakhir itu peningkatan ekonomi. Nah, kemudian di sini kami mengambil contoh ada 3 teknologi terapan di bidang perdagangan. Yang pertama itu ada OLX, kemudian ada Pawn, kemudian ada Foren. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang OLX. Nah, jadi OLX itu adalah platform iklan baris dan marketplace online untuk jual beli mobil, aksesoris mobil, motor, dan elektronik. Atau juga bisa seperti barang bekas dan barang baru. Kemudian semuanya penawaran untuk barang bekas bisa mudah ditemukan di sini. Saya IKD Widagda akan melanjutkan presentasi dari Indra. Selanjutnya yang kedua ada Pawn, di mana aplikasi ini merupakan buatan anak bangsa. Di dalam aplikasi ini dapat menambahkan bermacam item barang yang dijual. Aplikasi ini cocok untuk usaha seperti restoran atau kedai makan. Selanjutnya ada Florin. Aplikasi ini memiliki fitur untuk mengatur supaya pesanan grup dibayarkan perorangan maupun pesanan berbeda dibayarkan oleh satu orang saja. Florin juga bisa memantau tip yang didapatkan oleh karyawan. Selanjutnya kita akan menjelaskan teknologi terapan di bidang hotel. Ada 3. Yang pertama ada Hotelogix, Grassoft, dan Booking.com. Yang pertama ada Hotelogix. Hotelogix adalah aplikasi manajemen hotel yang mengatur dan memantau berbagai tugas yang berkaitan dengan bisnis mereka. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti manajemen reservasi, manajemen kamar, dan manajemen keuangan. Lanjut ada Grassoft. Grassoft menyediakan pemesanan online per jam untuk fasilitas hotel, seperti spa atau penyewaan perahu, atau bahkan untuk acara ruangan konferensi. Grassoft juga ramah seluler dan dapat beroperasi di tablet dan perangkat seluler. Selanjutnya ada Booking.com. Booking.com merupakan suatu penyedia reservasi hotel dan penginapan yang telah berdiri lama, yaitu sejak tahun 1996. Aplikasi ini memberikan berbagai macam kemudahan untuk wisatawan atau pelancong yang ingin mencari atau memesan hotel di suatu daerah. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Adewi Dagda. Nah, di sini ada teknologi terapan di bidang rumah sakit. Yang pertama ada MyClinic, yang kedua ada ihealth.co.id, yang ketiga ada Airly Sensei Live. Yang pertama ada MyClinic, aplikasi untuk pengelolaan rumah sakit atau klinik dan apotek berbasis web dengan lebih mudah. Aplikasi ini dapat mengatur janji dengan dokter dan mengelola berbagai administrasi rumah sakit. Yang kedua ada ihealth.co.id. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengatur data rekam medis, apotek, dan rumah sakit dengan harga yang terjangkau untuk klinik dan rumah sakit, serta telah menggunakan standar FRIM Health Level 7. Yang ketiga ada Airly Sensei Live. Perangkat ini disisipkan di bawah kasur yang dapat memantau vitalitas pasien dan pembacaan yang dilihat melalui aplikasi mobile di tangan perawat dan pekerja rumah sakit.
Selanjutnya teknologi terapan di bidang pendidikan. Yang pertama ada kelas kita, yang kedua ada sekolah.mu, yang ketiga ada rumah sakit belajar. Yang pertama kelas kita adalah platform edukasi online atau konten kreatif dengan cara yang unik, praktis, fleksibel, dan menyenangkan yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja di seluruh dunia. Sebagai platform pendidikan, kelas kita memiliki kapasitas untuk menghasilkan konten kreatif menarik yang menggabungkan pendidikan dan kreativitas untuk kebutuhan banyak orang. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknologi terapan di bidang pendidikan dibagi menjadi 3: kelas kita, sekolahmu, rumah belajar. Kelas kita merupakan platform edukasi online dan konten kreatif dengan cara yang unik, praktis, fleksibel, dan menyenangkan yang dapat diakses oleh siapa saja di mana saja di seluruh dunia. Sebagai platform pendidikan, kelas kita memiliki kapasitas untuk menghasilkan konten kreatif menarik yang menggabungkan pendidikan dan kreativitas untuk kebutuhan orang banyak. Kemudian ada sekolahmu, yang merupakan sistem blended learning pertama di Indonesia berbasis teknologi dan berkolaborasi untuk menyediakan program belajar bagi semua orang. Sekolahmu ingin memastikan semua anak Indonesia sukses mencapai kompetisi dan meraih prestasi di masa depan dengan memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak kepada anak secara merata. Selanjutnya, Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Konten pembelajaran yang disediakan berbasis audio, video, gambar, animasi yang disajikan secara interaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknologi terapan di bidang transportasi, yaitu ada Maxim, Bluebird, dan Antarin. Maxim merupakan perusahaan ojek online asal Rusia dengan ciri jaket berwarna kuning. Keunggulannya sekaligus membedakan aplikasi bagi Maxim adalah memungkinkan konsumen menjadwalkan keberangkatan melalui fitur reservasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk lebih menghemat waktu berpergian. Bluebird merupakan perusahaan transportasi yang beroperasi di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Keunggulan dari taksi Bluebird adalah mudah didapatkan di mana saja. Layanan Bluebird tersedia di berbagai tempat seperti pusat pembelanjaan, hotel, bandara, dan bisa juga stop di pinggir jalan. Kemudian ada Antarin, yang merupakan ojek online lokal yang telah beroperasi lebih dari 50 kota di Indonesia. Dengan Antarin, pelanggan memiliki kebebasan untuk memiliki tarif di sini. Tidak berlaku adanya tarif sibuk dari luar jam sibuk. Pelanggan dapat memilih pengemudi menawarkan tarif yang dapat mereka terima.